Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hong wilayah sekar bahwon langgeng. Hong wilayah sekar bahwon langgeng. Hong wilayah sekar bahwon langgeng. Langgeng raga ingsun, langgeng sukma ingsun, langgeng rasa ingsun, langgeng kiblat ingsun, langgeng pacar ingsun. Hong wilayah sekar bahwon langgeng. Salam ingsun marang bumi ingsun, salam ingsun marang jagat ingsun. Salam ingsun marang ibu bumi bapa koso, ibu bumi bumi pertiwi kang manunggal marang sadurunge bumi ing bumi. Hong wilayah salam ingsun marang kiblat papat ing pancen. Hong wilayah salam ingsun marang ini among kaki among sing ngomong jabang bayi kawula ingkang hadir wonten bumi menika. Hong wilayah sekar bahwon langgeng. Salam ingsun marang dina pitu pasaran bangsa katetep ing dina Senin Kliwon Cinon Pem katetep ing dina Senin Pon katetep ing dina Senin Pon katetep Baik, satu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan kembali. Nantinya apa yang kami sampaikan tadi tentang pembangunan pos kamling mungkin untuk menekan angka kriminal yang ada di lingkungan kita ini, nantinya kita benar-benar dapat menjaganya dan juga mengisinya, memanfaatkan pos kamlingnya tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir juga kami sampaikan kepada kita semua bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kami berharap kepada kita semua pada saat ini, mungkin pada saat pendataan penduduk atau pantarli, mungkin ini ya, kalau di rumah kita belum ada tanah ini berarti belum didata. Kami berharap kepada kita semua, kepada seluruh warga yang belum didata untuk pemilihan kepala daerah ini, nanti silakan menghubungi paling tidak Pak RT-nya. Bisa nanti Pak RT menghubungi petugas pantar ini ya,
Jadi kita berharap kepada kita semua, seluruh warga khususnya di Kelurahan Bayu Licin ini setidak-tidaknya terdaftar sebagai mata pilih. Jadi jangan sampai kita melewatkan pada saat pemilihan kepala daerah ini, karena kami sebagai informasi tahun kemarin pelaksanaan pemilu kemarin banyak warga kita yang tidak terdata sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi pada saat ini kami mohon kepada kita semua untuk tetap nantinya berkoordinasi kepada Pantarli untuk dimasukkan ke daftar mata pilih. Dan kami berharap juga nantinya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, barangkali di antara kita lain ataupun beda pendapat, beda pilihan, nanti jangan menjadikan permusuhan. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, inilah memang biasa di dunia alam demokrasi kita. Jadi jangan sampai hal-hal demikian menjadi perpecahan di antara kita. Jadi kami berharap walaupun beda pilihannya nanti, kita tetap menjaga kekompakan kita, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian, sambutan kami dari unsur pemerintah Kelurahan Bayu Licin. Tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sukito sekeluarga besar, Bapak angkat, anak angkat yang datang dari berbagai desa Bayu Licin atau kecamatan lain. Bapak kita ini setiap tahunnya Bapak Lurah selalu mengadakan acara surwa. Biasanya diadakan setiap malam 1 Suro atau 1 Muharram, yang bertepatan kemarin jatuh pada tanggal Ahad Kliwon. Ada sebagian kalangan kita jatuhnya malam 1 Suro itu bertepatan dengan Senin Pahing. Jadi bukan 1 Kliwon tapi Senin Pahing. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan diberikan tontonan sekaligus tuntunan. Berupa apa itu? Yaitu wayang kulit. Ulama-ulama dahulu, tokoh sufi, presidennya sufi sedunia, itu suka nanggap wayang. Ada lagi almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang wafat di Makkah waktu haji, dimakamkan di Jannatul Ma'la. Itu beliau senang sekali nanggap wayang. Jadi kalau orang-orang dahulu, sesepuh-sesepuh dahulu, ulama-ulama kita dahulu itu sangat senang sekali menanggap hiburan wayang. Mengapa demikian? Karena wayang ini merupakan mediasi atau alat untuk memperjuangkan agama Islam kepada orang-orang Jawa di zaman dahulu. Dan pada malam hari ini saya bertanya kepada Mbak Gito, apa gerangan lakonnya? Lakonnya adalah wahyu ketentreman. Maka mari kita bareng-bareng menyaksikan, melihat apa itu yang namanya wahyu ketentreman. Tentu bahasanya nanti memakai bahasa Jawa.
Nah, bagi orang-orang saudara-saudara yang tidak mengetahui dengan bahasa Jawa, nanti bertanyalah kepada saya, apa inti dari lakon semalam? Karena sedikit banyak saya tahu tentang apa itu wayang. Saya pernah mengalami sampai beberapa tahun tidak bisa tidur kalau tidak sambil hengsetan mendengarkan wayang. Jadi lakon apapun itu mudah-mudahan agak mengerti. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para pejabat pemerintah, baik Bapak Kapolsek hadir, Bapak Rudi, selamat datang Pak. Tadi sebenarnya Bapak dikasih untuk menyambut sepatah dua patah kata tapi karena tidak atau belum hadir, maka langsung diberikan kepada saya. Para bapak, pemuda, pemudi, perlu saya beritahu, setiap orang Jawa ketika mengekrorkan sesuatu itu menyebut kaki danyang, nini danyang, iya kan? Kita mendengarkan seperti Mbah Gito, seperti Mbah Goman kemarin waktu 1 Muharram di masjid kita Al-Muhajirin, itu menyebut kaki danyang, nini danyang. Siapa gerangan kaki danyang, nini danyang itu kok disebut-sebut? Tidak lain dan tidak bukan pemuda-pemudi. Itulah namanya kaki danyang, nini danyang. Syarat keberkahan itu ada di dalam suatu lingkungan, suatu negara, itu cuma 2. Apa itu? Yang pertama, beriman. Kalau suatu penduduk itu beriman, apa artinya beriman? Bahwa segala sesuatu yang ada dan tidak ada, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan pemimpin, itu adalah kehendak Allah. Kita dijadikan rakyat, itu adalah kehendak Allah. Kita dijadikan orang kaya, itu adalah kehendak Allah. Dan kita dijadikan orang miskin, itu pun kehendak Allah. Itulah yang namanya iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wattaqau. Apabila penduduk desa itu bertakwa, apa takwa itu? Sepekan sekali tentu kita sebagai umat Islam selalu mendengar apa itu yang dinamakan takwa. Melalui khotib di mimbar-mimbar masjid setiap hari Jumat, kita selalu mendengar wasiat agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa taqwa? Imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya takwa. Banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang kita rasa kecil atau yang kita rasa besar, yang kita rasa berat atau ringan, itu semuanya yang diperintah Allah kita lakukan. Contoh, kita setiap malam dikasih jadwal untuk jaga, kita berjaga. Itu pun sudah merupakan takwa dan sekaligus beriman kepada Allah. Kita lewat di suatu jalan, jalan itu ada sesuatu yang menghalangi, maka sesuatu yang menghalangi itu kita hilangkan, itu pun sudah merupakan takwa dan sekaligus sudah merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak mampu berbuat baik, mau bersedekah tidak mampu karena tidak ada uang, mau membantu tetangga karena tidak punya tenaga tidak bisa membantu. Setidaknya qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin. Berkata-kata dengan baik itu merupakan sedekah. Khairum min shadaqatin yatba'u a'adha. Berkata-kata dengan baik, dengan sopan santun, itu pun merupakan sedekah, bahkan lebih baik daripada bersedekah yang akhirnya ngomel, menyakitkan. Itu lebih baik berkata dengan baik. Kalau sudah begitu lafatahna, maka akan aku buka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Apa keberkahan itu? Ziyadatul khair. Berkah itu bertambah kebaikan. Maka kadang-kadang kita kalau genduren itu dibawa nasi, dibawa pulang, itu namanya apa? Berkat. Apa kebaikannya itu? Kebaikan dari berkat itu kita yang datang, kita bawa pulang ke keluarga, anak, cucu, istri kita ikut makan. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak kemakan lagi Ustadz, paling-paling dikasihkan ayam. Dikasihkan ayam, ayam setelah besar kita potong, kita yang makan. Iya tidak? Itulah namanya berkah. Kadang-kadang hal-hal yang semacam itu dikalahkan oleh adat yang kebarat-baratan. Diundang acara, tetangga kiri kanan, saudara, sanak kerabat diundang dalam acara, di dalam acara itu makan malam, tidak dibawai berkah. Apakah itu tidak baik-baik? Tapi keberkahannya kurang. Karena apa? Maka sesuatu oleh-oleh yang dibawa pulang oleh orang genduri dinamakan berkat. Karena apa? Bertambah kebaikan. Istri ikut makan, anak cucu ikut makan. Kalau tidak kemakan istri, anak, cucu, kita kasihkan ke ayam. Ayamnya kalau sudah besar kita potong, kita yang makan ayamnya. Itulah yang namanya berkah. Jadi syaratnya cuma dua, iman dan takwa. Walakin kadzabu fa'akhadnahum. Tetapi kalau orang-orang itu mengingkarinya, maka mereka akan aku siksa. Akhadnahum bima kanu yaksibun, dengan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kesimpulan dari acara yang baik, acara yang sakral ini, mari kita tingkatkan imanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah
عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى كل صحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك عنا الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشتنا وفي مشروعاتنا وحصادنا اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر في أي جهة من بلاد المسلمين عامة teristimewa Bayung Lincir khusus RT 018 wa man fiha aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa miyaminiha ila shimaliha wa najjina wa iyyahum min syarril hayati wa syarril wafat min syarril hayati wa syarril wafat ya walil hasanati wa ya qadiyal hajat iqdi khawaijana min hawaijid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bistijabah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam wahyu katantreman itu melibatkan putra-putra Pendowo teristimewa Putra Werkudara, Gatotkaca, Antareja, Antasena yang disuruh oleh Semar dan Kresna untuk meminjam pusaka-pusaka Puntadewa, pusaka Kresna dan pusaka Baladewa. Tentu nanti akan seru dan akan rame bagi yang tahu bahasanya. Kalau yang tidak tahu bahasanya tanya sampingnya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat memetik apa itu tontonan sekaligus menjadi tuntunan. Banyak sekali juga tuntunan tapi malah jadi tontonan. Mudah-mudahan tontonan ini yang telah diadakan oleh keluarga besar Bapak Sugito menjadikan tuntunan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Awal hingga akhir saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.